Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Maka apapun itu, fokus pada takwa. Jangan fokus pada tempat. Jangan fokus pada waktu. Jangan fokus pada kondisi. Fokus pada takwa. Takwa, 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 takwa. Itu poin. Takwa, 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 takwa. Fokus pada keikhlasan dan fokus pada kebenaran. Walaupun berat. Kita bayangin kalau kita di posisi Bu Mawar itu ya, ditawarin, nggak diambil sebenarnya. Ternyata Allah kasih yang lebih baik. Allah kasih ketenangan, kebahagiaan, dan seterusnya. Dan poinnya bukan di penjara, karena kita tahu bersama ada banyak orang ingin bunuh diri ketika masuk ke sana karena stres, depresi, dan seterusnya. Tapi ternyata nggak semua orang demikian. Ada orang bahagia di situ dan nggak mau keluar. Kalau boleh memilih. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan. Dan ini harus menjadi cambuk kepada kita, khususnya kondisi sekarang yang nggak mudah, kondisi pandemi, ekonomi yang sulit, yang dirasa banyak orang. Jangan fokus ke sana, fokus ke takwa. Fokus ke takwa. Kondisi berat yang kita alami hari-hari ini, kalau kita tinjau dari segi teknis, secara teknis ya, lebih berat ketika berada di balik jeruji besi. Tapi kenapa mereka bisa menikmati itu? Mereka bisa bahagia dan gak mau keluar kalau boleh milih. Ketika mereka berusaha bertakwa kepada Allah, itu kan yang harus menjadi fokus kita. Dan lihat bagaimana Allah akan kasih solusi dari arah yang kita nggak duga-duga. Tugas kita berjuang, 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 berjuang. Tugas kita berubah, berubah, dan berubah. Tugas kita minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan, berjuang, minta pertolongan kepada Allah, lalu berjuang, minta pertolongan kepada Allah, lalu berubah. Itu poinnya. Nanti Allah yang ngatur. Dan kalau Allah sudah kasih rizki dan tempat yang sangat buruk pun gak bisa mencegah kebahagiaan kita. Tempat terburuk pun gak bisa mencegah kebahagiaan kita. Sebagaimana kalau kita gagal bertakwa, tempat paling mewah sekalipun tidak bisa mencegah kesedihan kita. Dan tidak bisa menghapus lara kita. Ini yang perlu kita camkan. Betapa banyak pasangan hari ini pada saat pandemi lalu bekerja di rumah, belajar di rumah, itu seperti tinggal di neraka dunia. Padahal mereka tinggal di rumah yang besar, yang megah, yang mewah, tapi nggak ada kenikmatan sama sekali. Hari-hari ribut sama suami lah, ribut sama istri lah, berantem sama anak-anak. Enggak, ini bukan tentang dimensi waktu, dimensi ruang, bukan. Ini bukan tentang pandemi atau tentang normal. Ini bukan tentang isolasi. Kalau tentang isolasi, kalau masalah tentang isolasi jamaah, salah satu isolasi terberatnya di penjara. Itu kan isolasi. Tapi kenapa mereka, Bu Mawar dan beberapa teman-teman bisa menikmati? Dan itu real. Itu nggak dibuat-buat. Mereka ngejalanin hari-hari yang jauh lebih berat daripada PSBB atau work from home atau learn from home. Kita baru berapa bulan, sebagian mereka 5 tahun, sebagian mereka 10 tahun, sebagian mereka 15 tahun, sebagian mereka 20 tahun. Kebayangin gak sih PSBB 20 tahun? Nasallahu alaihi. Semoga Allah jaga kita semua. Tapi poinnya yang kita hadapi sekarang nih, dibanding sebagian saudara-saudara kita, itu belum ada apa-apanya. Tapi kenapa kita jungkir balik kayak rombok babak belur, kayaknya hidup bak di neraka? Ini bukan tentang PSBB, ini tentang tidak ada ketakwaan. Tidak ada ketakwaan. Tidak ada keikhlasan. Dan tidak ada semangat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak ada mujahadatun nafas. Melawan diri sendiri. Berat ya, pasti berat.
kalau bukan berat, berarti kita salah jalan gitu aja. Wa khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi hal-hal yang nggak enak memang, kata Nabi. Dan neraka dikelilingi hal-hal yang sesuai dengan syahwat kita, otomatis lebih enak. Tapi bertakwalah, karena bertakwalah Allah akan kasih jalan keluar. Allah kasih jalan keluar. Dan jalan keluar belum tentu keluar dari kondisi materi itu sendiri. Lihat sekali lagi yang dialami Bu Mawar dan teman-teman di sana. Ternyata jalan keluar itu lebih dalam, lebih luas daripada sebuah kata kebebasan dari sana. Coba kita tanya, simpel aja ya. Kalau kita pakai logika sederhana atau pemikiran simpel, orang divonis masuk penjara, lalu minta solusi dari Allah. Yang solusi yang pertama kali terbesit, jalan keluar yang pertama kali terbesit di benak masyarakat, kalau kita buat survei, apa sih solusinya? Maka mayoritas akan mengatakan keluar dari sana secepat mungkin. Kan gitu ya, keluar dari sana. Ternyata itu bukan satu-satunya solusi, bahkan bukan solusi terindah. Buktinya sebagian mereka justru nggak mau keluar, karena ternyata solusi terindah adalah hidayah. Rizki terbesar adalah taufik. Walaupun secara fisik, secara materi tetap berada di sana, tapi hati mereka sudah berpindah pada kehidupan sejati. Mungkin orang akan mengasihani mereka, kesian banget ya, 15 tahun di sana. Tapi kehidupan yang mereka jalani di sana, ketika mereka bertakwa kepada Allah, itu jauh lebih bagus daripada kehidupan yang Anda jalani di sini. Coba aja lihat. Makanya jangan seperti katak dalam tempurung. Kita pikir ketika kita punya harta segala macam, kita orang paling bahagia. Enggak. Di luar sana banyak orang yang hidupnya ajaib, dalam arti positif, dan mereka nggak punya apa-apa. Mereka nggak punya harta yang kita punya, mereka nggak punya mobil yang kita punya, mereka nggak punya rumah seperti yang kita punya. Tapi tenang, karena mereka berusaha bertakwa kepada Allah. Allah kasih solusi, dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak ia duga-duga.